warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anakku sekalian. Tetap semangat, kuat, dan sehat. Ingat selalu menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi ini dengan selalu memakai masker ketika keluar rumah, mencuci tangan, dan menjaga jarak atau menghindari kerumunan banyak orang. Baik, kali ini Pak Mul atau Pak Guru akan menjelaskan atau mengulas kembali mengenal teks eksplanasi. Dari gambar tersebut dan ada teks, di situ terdapat penjelasan tentang apa itu teks eksplanasi. Baik, saya bacakan. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan tentang berbagai peristiwa di lingkungan sekitar. Teks eksplanasi disebut juga teks penjelasan. Umumnya, teks eksplanasi berisi informasi yang sesuai fakta dan ilmiah. Teks eksplanasi dapat ditemukan di berbagai media, baik media cetak maupun media elektronik. Nah, jadi disimpulkan bahwa teks eksplanasi boleh dibilang adalah teks berupa penjelasan, uraian ya. Biasanya sesuai dengan fakta dan ilmiah. Baik, kita lanjut. Kemudian teks eksplanasi juga mempunyai struktur yang meliputi paragraf. Ada paragraf apa saja? Yaitu ada paragraf pembuka dan paragraf penjelas. Paragraf pembuka berupa penjelasan umum, sedangkan paragraf penjelas berupa penjelasan yang lebih terperinci. Terkadang teks eksplanasi diakhiri dengan paragraf kesimpulan. Agar semakin jelas, ini ada contoh tentang teks eksplanasi. Nah, kebetulan tema 6 kelas 5 ini semester 2 adalah tentang panas dan perpindahannya. Nah, di situ ada kurung kurawa yang pertama dan ditandai dengan kotak berwarna hijau. Yang pertama adalah paragraf pembuka. Itu ada sekitar 7 baris. Adalah paragraf pembuka di mana berisi tentang paragraf penjelas yang bersifat umum masih ya. Nah, kemudian di kurung kurawa kedua ya, ini ada 2 paragraf dan kemudian ada paragraf ketiga, boleh dibilang disebut adalah paragraf penjelas. Nah, jadi kalau paragraf pembuka baru berupa penjelasan umum, maka ketika paragraf penjelas ini itu sudah mulai lebih rinci ya. Misal di paragraf pertama kita baru dapat mengetahui tentang salah satu sumber energi kalor di alam, yaitu matahari. Nah, maka di paragraf penjelas itu akan diuraikan ada energi kalor dari matahari, membantu apa saja matahari, kemudian buat apa, bisa menerangi atau menghangatkankah, kemudian lagi untuk para petani bagaimana, dan lain sebagainya. Kemudian di paragraf penjelas berikutnya ada contoh energi kalor lain yang dihasilkan dari gesekan dua benda misalnya ya. Nah, di paragraf berikutnya pun ditambahkan lagi ya, diperoleh dari mana lagi energi panas atau kalor, yaitu dari api. Jadi dijelaskan lebih rinci ya ketika masuk pada paragraf penjelas. Baik, itu mengenai uraian singkat tentang teks eksplanasi. Jadi teks eksplanasi di dalamnya ada 2 paragraf, pembuka dan penjelas. Nah, kemudian bagaimana untuk mengetahui informasi tentang berbagai teks eksplanasi? Yang pertama mungkin dari cara kita menjawab pertanyaan ya. Nah, contoh, apa yang dimaksud dengan sumber energi kalor?
Ya, kemudian sebutkan 2 contoh sumber energi kalor. Lalu apa manfaat yang didapat makhluk hidup dari matahari? Selanjutnya bisa juga kita bertanya bagaimana membuktikan adanya energi kalor di sekitar kita. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara nenek moyang mendapatkan api pada zaman dahulu? Nah, kemudian bisa juga kita bertanya mengapa api sangat penting bagi kehidupan manusia. Nah, itu salah satu cara untuk mengetahui bahwa teks tersebut berupa eksplanasi atau penjelasan. Cara berikutnya adalah dengan menentukan kata kunci. Contoh di paragraf 1 kita bisa menentukan kata kuncinya berupa sumber energi kalor, yang kedua adalah matahari. Nah, di paragraf kedua ada kata kunci yaitu energi kalor dari matahari. Paragraf ketiga, energi kalor gesekan 2 benda. Paragraf keempat, energi kalor dari api. Nah, itu kira-kira penjelasan tentang teks eksplanasi. Baiklah, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat bekerja. Nanti akan kita diskusikan tugas-tugas yang akan diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.